Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan Budi Rajo. Kita selalu mulai dengan ngopi dulu. Bismillah. Sedap kopinya nih dari Toraja kalau nggak salah. Pakai nggak salah karena kopinya banyak. Jadi yang mana yang ini Toraja? Ini harusnya enaknya nggak dibuat pakai susu nih ya, langsung aja ya. Anyway, kemarin saya mempresentasikan, kemarin dulu ya, 2 hari yang lalu mempresentasikan tentang frugal IoT ya. Ini saya inikan dulu ya, saya switch dulu ya. Mana nih switchnya? Ini dia. Jadi saya menceritakan tentang frugal IoT, tentang building a low cost intelligent weather monitoring network for climate resiliency. Jadi tujuannya tuh sebetulnya, nah ini dia ya. Mohon maaf nih, saya harus inikan dulu. Nah, ada presenter overlay-nya nih ya. Wah, presenter overlay-nya. Wah, ini mukanya di muka saya. Lucu juga ya nih. Anyway, ini jadi ceritanya itu ya ini ya, kejadian baru-baru ini, bencana yang kita alami ini untuk menunjukkan bahwa climate change itu bukan sebuah isapan jempol lagi ya. Jadi climate change itu real. Jadi buat yang tidak merasa real, wah ini repot juga ya menjelaskannya. Tapi ini kita lihat lah ya. Ini sebetulnya ya, recent and recurring natural disasters across the archipelago are a stark reminder of our vulnerability to extreme weather events. Jadi memang ini ya, kejadian yang berulang-ulang di daerah kita ini memang sebagai pengingat bahwa kita ini memang punya lingkungan tanah yang seringkali kurang bersahabat. Ini memang kita living dangerously ya, orang Indonesia itu. Kita ada di Bukit Barisan ya, di jajaran gunung ya, dan ini memang climate change-nya ini memang bukan hanya di Indonesia, global sih sebetulnya. Jadi ini the source material confirms that these events show climate change is real. Nah ini ya, effective and widespread monitoring is our first line of defense. Jadi ini premis saya ya, atau hipotesa saya mengatakan bahwa kita ini ya bagusan punya monitoring ya, effective monitoring. Nah, cuma gimana caranya ya, ini memang agak harus kita pikirkan. Nah ini yang saya usulkan ini menggabungkan beberapa teknologi. Kalau kita bicara tentang emerging technologies itu ada macam-macam. Ada tentu saja kalau kita lihat ya, ada Internet of Things yang alat-alatnya, kemudian ada gabungan dengan AI dan data science ya, nanti kita lihat di sini, dan connectivity. Tentu saja emerging technologies ada banyak lainnya lagi, tapi ini yang 4 ini aja sudah menunjukkan bahwa ini adalah sesuatu yang penting. Nah, saya mengusulkan frugal AIoT. Nah ini sebetulnya adalah fusion antara hardware dan intelligence ya. Jadi kita punya hardware-nya yang itu IoT-nya, kemudian ditambahkan frugal IoT, ditambahkan embedded intelligence di lingkungannya atau di dalamnya, baik di edge-nya maupun di server, nanti jadilah frugal IoT ya, IoT. Nah nanti kita ini akhirnya memiliki sebuah cycle ya of data collection insight ya. Jadi kita mulai pertama, kita bagaimana kita men-sense ya. Ya, jadi kita harus murah, inexpensive ya. Kenapa kita inexpensive? Karena luas daerah yang harus kita monitor tuh luar biasa di Indonesia. Jadi jumlah sensornya harus banyak, dan juga ya kita tidak sanggup memiliki biaya yang tidak memiliki keuangan yang cukup untuk beli sensor-sensor yang mahal. Kalau satu sensor misalnya harganya 20-30 juta, gimana kalau kita mau pasang 1 juta sensor ya? Berapa triliun ya harus habiskan untuk itu. Ya nggak juta-jutaan kali Pak. Oke, 100.000 sensor aja. Kalau kita harganya 30 juta kali 100.000 sensor berarti udah 30 juta, berarti 300 miliar ya. Ya mahal lah ya pokoknya ini ya. Jadi kita harus inexpensive sensornya. Nah nanti data yang diambil oleh sensor ini, di-sense oleh sensor ini, kita collect ya. Baik itu kita lewatkan dengan jaringan ya. Nah ini juga nanti masih masalah ya. Kemudian setelah itu baru kita mencoba memahami, understanding ya, apa sih itunya. Dan yang terakhir itu act, kita merespon terhadap itu. Kalau yang sekarang yang state of the art nih, kita tuh baru sense-nya ini ya, sense-nya dan
collect-nya ini kita baru dua ini ya, 1 dan 2 ini kita baru mulai, yang ketiga ini kita belum ya. Dapat dilakukan. Yang nomor 4 paling susah, memang kita meresponnya. Itu nanti di luar scope dari ini ya, nanti harus orang-orang lain melakukannya. Ini untuk cerita tentang state of the art-nya. Sebentar saya copy dulu. Jadi state of the art-nya gini, kalau computing platform ya, computing platform ini saya ini kan dulu ya. Kalau computing platform itu pretty much solved. Kita punya macam-macam yang mulai dari microprocessor, microcontroller dan seterusnya. Kalau ini dalam contoh ini misalnya kita punya ESP8266, ESP32 itu udah lebih dari cukup lah ya untuk ini. Kalau yang lain-lainnya nanti bisa kita lari ke Raspberry Pi misalnya. Tapi intinya computing platform itu solve ya, untuk weather ya, untuk climate. Nah sekarang itu kan alatnya itu harus di power ya. Nah ini power gimana? Solusinya tentu saja harus tidak attach kepada jaringan PLN ya, karena ini biasanya kita taruh di hutan, laut, sehingga memang dia harus mendapatkan energinya sendiri. Nah yang sekarang state of the art-nya adalah solar panel ya dari matahari. Ada yang orang pakai kipas, kincir ya, ini masih susah. Jadi solar panel yang itu kemudian disimpan dalam bentuk baterai ya. Nah ini masih partially solved. Kenapa? Karena solar panel itu kita masih butuh banyak nih, juga ternyata harganya masih mahal. Baterai, teknologi baterai, ini saya bisa cerita panjang lebar ya. Kita belum punya teknologi baterai sendiri. Nah itulah saya mengajak teman-teman semua, adik-adik, anak-anak untuk mulai mengeksplorasi masalah energi ini ya. Untuk ini ya. Kemudian ini solar panel dan baterai. Nah yang ketiga, setelah itu kita sense, nah kita kirimkan. Nah ini communication itu partially solved. Permasalahannya adalah sering kita itu memasang sensor itu di hutan, di laut ya, di laut juga. Kalau di laut juga, itu dia tidak ada provider, sehingga sekarang itu sudah ada partially solution, yaitu dengan LoRa ya. Dia tuh kita anggap sebagai WiFi tapi jaraknya jauh ya, bisa kilometer. Nah kemudian datanya tentu saja kecil ya, karena namanya juga LoRa ya, jadi memang dia bukan kayak WiFi. Jadi tadi analoginya mungkin agak salah ya. Datanya bisa jauh, jangkauannya, datanya sedikit tapi jangkauannya bisa jauh gitu ya. Kemudian alternatif lagi namanya HF ya, high frequency, yang ini dipakai shortwave radio ya. Kalau kita sering mendengarkan radio-radio, misalnya radio Australia, kalau di Indonesia, nah itu bisa jauh lagi jaraknya. Nah ini eksplorasi ini sedang banyak dilakukan. Nah ini communications ya, ini masih partially solved. Bisa tapi belum sempurna. Nah ini kita mesti menyempurnakan. Yang keempat, yang paling susah adalah sensor. Nah masalahnya sensor ini masih mahal, susah, dan difficult to maintain. Kalau sensor kayak temperature, humidity itu sudah solve lah ya. Itu pakai DHT22 aja udah cukup lah. Harganya murah dan reliability-nya cukup oke. Akurasinya so-so lah ya, oke lah. Bisa nanti kita kalibrasi ya dengan itu ya, sensor-sensor itu kalau banyak jumlahnya, nah itu baru bagus ya. Nah, itu oke. Nah tapi kalau kita bicara tentang dissolved oksigen, pH, salinitas kalau di air ya, atau unsur NPK di tanah, nah ini memang masih susah. Terus kemudian sensor lain lagi, misalnya CO2, metan ya, dan ini masih susah. Nah ini yang menurut saya masih butuh banyak research ya. Menariknya itu begini, kalau di dalam computing platform kita sekarang ini sangat bergantung pada China ya. ESP32 itu China. Kalau prosesor kan yang lain masih di Amerika, kalau ini udah China. Jadi banyak orang yang tidak sadar bahwa kita ini sekarang sudah bergantung ya kalau di dalam IoT pada China. Kemudian yang sensor ini menurut saya masih belum ya. Jadi ini menurut saya punya opportunity yang bagus untuk sensor kerjasama ya. Nah itulah sebabnya nih kalau kita lihat ya, nih yang di sini itu adalah bagaimana kita harus menunjukkan kerjasama antara akademia ya, industri dan government. Academics itu tentunya kampus-kampus ya, sekolah-sekolah untuk fundamental research tadi. Gimana kita melakukan sensor terhadap pH misalnya. Kalau dulu di kimia di kelas-kelas ya SMA saya masih ingat pH itu pakai kertas lakmus ya yang diselup warnanya berubah ya. Nah itu dia. Kalau di laut gimana? Otomatisasi gimana? Terus ya itu ya, jadi misalnya sensor salinitas gimana caranya ya. Nanti kalau udah ketemu ya caranya, kemudian nanti bisakah kita produksi secara massal sehingga harganya murah.
Kayak sensor-sensor yang itu ya, misalnya sensor CO2 aja. Kalau kita beli peritalan itu yang KW-nya aja harganya 450.000 ya sensornya satu. Yang beneran mungkin 900 ribuan lah ya, yang beneran satu. Nah, kalau kalau beli alat yang sudah jadi, saya tuh seru juga lihat sensor CO2 yang sudah jadi di kotak, kan harganya 100.000. Udah jadi, sudah jadi device. Kalau beli komponennya 450.000. Kok bisa gitu ya? Kenapa? Karena scaling. Jadi kalau saya ke Shenzhen gitu ya, misalnya beli komponen, mau beli komponen berapa banyak gitu. 3, dia maksudnya dia bingung tuh. 3 karung, 3 kontainer. Saya bilang 3 biji. Tawa dia ya. Oh 3 biji gitu. Harganya beda. Ya, jadi kalau misalnya ada satu komponen harganya 75.000 ya, satu komponen. Kalau beli satu karung harganya 7.500. Kalau satu kontainer harganya 1.000. Ya, jadi bisa jauh beda ya. Nah, ini tentu saja nanti ada hubungannya dengan government tentang policy ya, research funding, national deployment, dan macam-macam ya arahan. Menurut saya ini juga sesuatu yang penting ya, karena kita sadar itu, jadi bahwa kita ini harus punya sensor banyak gitu. Karena kita memang hidup kita nih di daerah yang rawan bencana, jadi harus ada sensor-sensornya. Kita juga harus lihat di sana misalnya sensornya, ini keterbukaan data ya. Nanti juga kita lihat apakah hutan-hutan kita mulai gundul ya, sungai kita kotor segala macam ini. Ya jadi ini harus banyak polisinya. Kebayang nggak kalau kita punya kayak gini ya? Ini kebayang kalau di Indonesia kita punya gini ya. Imagine a nation shielded by a web of intelligent unseen sentinels. Jadi kita punya sensor yang banyak sekali ya. Ini juga masih representatif aja ya. Tapi kalau banyak sekali kan asik gitu ya. Jadi kita bisa save lives, protect infrastructure, and build a truly climate resilient future for Indonesia. Ya. Nah, ini contoh-contoh yang sensor yang pernah kami lakukan tahun lalu 2025 ya. Tahun lalu dari sekarang ya, ini Desember jadi. Nanti datanya udah banyak. Ini contoh data yang kami kumpulkan ya. Nanti jadi datanya udah dikumpulkan setahun lebih ya. Nanti ini datanya bisa jadi dataset untuk AI ya. Ini future challenges-nya. Ini alatnya ada tuh, saya simpen di bawah sana. Bentuknya kayak gini, ini buatan Kimtronics ya, teman-teman dari Kimtronics Bandung buat alat-alat kayak gini. Ini asik ya, desainnya kayak gini. Wah keren lah pokoknya nanti saya tunjukkan kalau ini udah jadi alat, saya demokan kepada Anda. Nanti aplikasi future itu masih banyak ya, kita terkait dengan karbon ya, karbon sensor, carbon exchange, carbon trading, banyak business opportunity di sana. Permasalahan tentang talent ya, bagaimana kita mencari talent yang memahami IoT, memahami electronics, dan memahami AI, memahami data science. Regulation ada banyak, tapi nanti ya udah kebanyakan. Nah inilah yang mau saya ceritakan ya. Sebentar, saya mau ini dulu sebentar. Ya itulah yang mau saya ceritakan tadi ya, tentang frugal AIoT. Ya mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Mari kita sama-sama ya, karena tadi ya kita butuh kolaborasi bersama. Nah ini sama, sekarang saya harus menghabiskan kopi saya dulu. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya.